Bacaan Injil Matius 18, 1-5, 10, 12-14, Selasa 9 Agustus 2022. Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Tuhan. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Injil Matius pasal 18 ayat 1-5, ayat 10, ayat 12-14. Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga, yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Bagaimana pendapatmu, jika seorang mempunyai 100 ekor domba, dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu, daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga, Bapamu yang di sorga tidak menghendaki, supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil, bertobat dan merendahkan diri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Pertanyaan ini menjadi begitu penting di antara para murid Yesus pada waktu itu, sehingga sampai menjadi perdebatan di antara mereka. Bukan hanya mereka, siapapun juga hari ini ingin menjadi yang terbesar di antara yang lain. Yesus tidak kehabisan cara untuk mengajar para muridnya, bahkan dengan sedikit menyentil. Yesus memakai anak-anak sebagai contoh dari karakteristik orang yang dapat masuk ke dalam kerajaan surga, bahkan menjadi yang terbesar di dalamnya. Langkah pertama adalah bertobat, lalu merendahkan diri, seperti layaknya seorang anak kecil. Pertobatan adalah satu hal mutlak yang harus dilakukan dan dialami oleh orang yang mau masuk ke dalam kerajaan surga. Sebab, tempat itu adalah tempat yang kudus, sehingga hanya orang-orang yang telah menyesali dosanya dan berbalik kepada Allah saja yang akan masuk. Sementara, untuk menjadi yang terbesar, seseorang harus benar-benar merendahkan diri, layaknya anak kecil di hadapan Tuhan. Yesus juga menunjukkan cinta kasih-Nya yang besar kepada anak-anak yang percaya kepadanya. Anak kecil dengan karakternya yang polos akan sangat mudah disesatkan oleh dunia yang penuh penyesatan ini. Karena itu, Yesus memberi peringatan yang sangat keras akan hal ini. Allah menuntut dengan sangat serius agar setiap orang Kristen menaati Allah untuk hidup kudus dan menjauhi segala dosa. Renungan hari ini menekankan pertobatan dan merendahkan diri sebagai ciri-ciri hidup anak-anak Allah yang menjadi pewaris kerajaan surga. Apakah ada sikap dan ambisi-ambisi yang salah dalam kehidupan Anda yang memerlukan pertobatan? Allah menginginkan setiap orang Kristen memelihara kualitas iman dan kehidupan yang kudus dalam seluruh aspek hidupnya. Allah memanggil kita untuk hidup dalam pertobatan setiap hari, sebab setiap orang rentan terhadap dosa tiap hari. Jangan menyia-nyiakan keselamatan yang telah dikerjakan dan diberikan Yesus Kristus.
betapa besarnya kasih Bapa kepada setiap anaknya yang tersesat dalam dosa. Yesus menegaskan bahwa Allah Bapa pasti mencari dan menyelamatkan umatnya agar tidak seorang pun dari mereka binasa. Allah juga memakai komunitas orang percaya untuk saling menegur dan menasihati sebagai bentuk perpanjangan tangan Allah yang menyelamatkan. Allah mau kita hidup saling mengasihi, sama seperti Dia yang mengasihi kita. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.